datangnya matahari terbit. Ada apa ke sana-sana? Kenapa ke orang itu tertarik dengan matahari terbit? Kenapa tidak tertarik dengan matahari saat jam 12, jam 11 gitu? Terus dongak ke atas begitu, lihat gitu. Kenapa mencari terbit dan tenggelam? Dan kenapa kok malam itu kok, loh kan begitu loh. Surat nomor 37 As-Saffat itu memang menantang kita untuk menelaah. Lanjut. Tenang, tenang. Jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan saja. Ini kita buka. Oke, pelan-pelan. Satu materi yang pertama, gelapnya malam. Yang pertama adanya kesunyian. Loh, ayatnya itu ada loh, Pak. Kesunyian. 103, yaitu surat Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Monggo Pak Kodar. Surat Al-Falaq itu ayat 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ada kata gelap ditambahi gulita. Ghasikin idza waqab. Kenapa tidak disebut lail? Kenapa tidak wamin syarril laili idza waqab? Kenapa tidak laili? Kok ghasikin? Di situ harus mundur ke belakang ayat 2, mundur ke belakang lagi ayat 1. Kul a'udzu birabbil falak. Inilah yang nantinya itu nyambung dengan gelapnya hati yang gelap. Sehingga kebenaran nak nampak mereka, sehingga mau semaunya sendiri, halal haram nggak tahu. Nah, itu bahasan episode kedua. Ini episode pertama. Mungkin tak bacor loh, jenengan gak datang besok. Hehehe. Panjenengan nggak usah serius-serius, biasa saja. Serius metenteng-metentengin, nggak usah, biasa saja. Nanti karunia akan datang, hidayah akan datang. Asal niatan kita lillah. Niatan kita ngaji ini lillah, hanya karena Allah. Ya Allah, saya kepingin tahu ini itu. Lalu panjenengan akan dapat nanti. Terus endingnya dari ini adalah ketawaduan nanti. Endingnya dari materi saya ini adalah tawadhu. Nyaman hati, gak ono sombong, gak ono riak, gak ono gumede, gak ono apa siapa saya, tidak ada. Nanti endingnya ke sana. Karena ini perkara hati. Dan nanti kalau sudah materi-materi hati itu harus benar-benar hati-hati. Lalu Bapak Ibu ada kisah nomor 17 ayat 78. Apa ayat? Surat nomor 17. Surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salat. Di sana ada kata ketenangan kesunyian yang disebut ya ila ghasaqil laili. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Ada kata ghasaqil laili. Sudah ghasak, sudah lail. Lalu lucu. Malam-malam. Ghasaqi itu malam, lail itu malam. Jadi sunyi. Sunyi. Jadi sudah gelap, sunyi lagi. Sudah gelap, gak ada suara, tenang gitu. Nah, itu stressingnya. Akimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kita tidak membahas akimis sholanya. Itu nanti kita bahas. Kita bahas ghasaqil lail. Tadi kan surat Al-Falaq ghasikin idza waqab. Malam apabila gelap. Ghasik itu malam. Padahal aslinya malam itu lail. Lah ghasik itu aslinya itu dibungkus. Pembungkus itu namanya ghasik. Membungkus malam, membungkus siang, siang membungkus malam gitu. Oke. Ada ketenangan Bapak Ibu. Gelapnya malam itu ada ketenangan.
Dan itu surat Yunus ayat 107. Surat Yunus ayat 7. 7. Yunus 7. ayat 7. Wih. Silakan diterjemahkan Pak Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yakni tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi di sana ada kata tentram, ada kata ketenangan. Selanjut agak sedikit cepat. Terus gelapnya malam ada kesahduan. Sahdu malam itu. Ada kesahduan walaupun di dalam pertama ada kesunyian itu yang bahaya. Santet itu Bapak Ibu, santet. Yang namanya teluh, yang namanya sihir. Itu banyak dilakukan oleh para penyihir, penyantet itu malam hari. Ya, sehingga ayat 1 berfungsi. Ayat apa? Surat Al-Falaq itu tadi berfungsi. Ini ada kesahduan, panjenengan pernah mendengar ada ya. Oh, malam pengantin. Ada malam pertama. Kan gak tumon, gak pernah dengar tuh ya, siang pengantin. Kan pernah? Ada. Siang pengantin gitu atau apa gitu. Enggak ada, yang ada adalah malam pengantin. Malam pengantin itu maksudnya ya malam pengantin. Nah, enggak usah diuraikan panjenengan usah apa sampai lali. Jadi malam ada kesahduan, ada ketenangan, ada apa ini kenyamanan dan seterusnya. Ini tidak saya perjelas ayatnya. Kesahduan yang saya maksud adalah malam itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ada keheningan. Surat Al-An'am, surat nomor 6, ayat 13. Surat Al-An'am, 6, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Kan? Monggo. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Walahu ma sakana fil laili. Dan miliklah apa yang menjadikan ketenanganmu di malam hari. Maksudnya gitu. Jadi ketenangan di malam hari itu Allah yang punya. Allah yang membuat. Yang di awal tadi kita sampaikan, wabil laili afala ta'qilun. Adanya malam itu apakah kamu mau berpikir? Lanjutkan. Ya. Masih banyak materinya, tak percepat itu. Ada pakaian di malam itu. Atau nama lainnya malam itu adalah pakaian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan dulu Pak Qadar. Surat nomor 25. Al-Furqan surat nomor 25. Ayatnya ayat 47. Ayat 47. Langsung dah Pak. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasan wan nawma subatan wa ja'alan nahara nusyura. Ayo. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Ya.
Jadi malam itu sebagai pakaian. Karena itu kalau panjenengan salat malam itu ya, salat malam itu ya, ya udah nggak usah dinyalakan ikinya apa lampunya. Mau malam kok dinyalakan lampunya. Jadi sunnahnya salat malam itu ya tanpa lampu. Ya Rasulullah ya salat malam itu ya ya kegelapan paling ada cahaya-cahaya di luar atau kecil gitu saja. Jadi kalau sudah malam ya sudah malam, malam itu ya sudah. Ya gelap itu ya sudah nikmati dalam kegelapan untuk nyambung kepada Allah gitu. Jadi ada pakaian, walaupun orang itu tidak pakai pakaian, malam itu jadi pakaian dirinya. Karena tidak nampak. Tidak nampak. Sebagaimana juga surat nomor 78, surat An-Naba itu ayat 10. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Itu ayat 10-nya itu. Monggo Pak. Nggih, rada angel. Ya, Nggih, sebentar Pak. 78 ayat 10. 78. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Nah, malam sebagai pakaian. Malam. Ini gelapnya malam. Ada kebaikan dan ada bahaya di sana. Ya, bagaimana kita menjadikan malam itu sebagai upaya kita untuk berpikir mentadaburinya. Lalu ada penjagaan. Jadi malam itu juga ada penjagaan. Yang dimaksud penjagaan sebagaimana surat nomor 21 ya, ayatnya ayat 42. Langsung boleh, Pak? Iya, Pak. Coba. Ayat 42, Ayat surat 42. nomor 21. Iya, Surat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya. Iya, Pak. Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih. Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, siapa yang menjaga dari azab Allah? Baik di waktu siang maupun malam. Andaikan siang masih ada tampak kelihatan. Kalau malam dalam keadaan tidur, siapa yang menjagamu? Sesungguhnya orang yang beriman beruntung di sini. Ada penantian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, simbolik sebuah apa ini namanya? Sebuah suasana yang gelap. Itu seperti ya orang itu mau berlari ya tidak bisa cepat, ya bahkan sulit jalan aja sulit. Lah bagaimana wong malam itu tidak ada penerangan, mau lari bisa nabrak-nabrak kemana-mana begitu. Sehingga seseorang itu mencari cahaya, mencari sinar. Lah telaahan di surat Ad-Duha, surat nomor 93 itu ayat 1 dan 2 itu penting. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah berlalu, kan gitu. Pertanyaannya begini. Dulu mana duha dengan malam? Lah dulu malam adanya, baru duha muncul. Tetapi ternyata waktu duha didahulukan sebagai tanda bahwa kebahagiaan akan datang. Dan malam telah berlalu sebagai tanda bahwa kesedihan akan berlalu. Jadi malam digabungkan dengan kesedihan, malam digabungkan atau diistilahkan, dianalogkan dengan kesusahan, kebingungan, kebimbangan, kegalauan. Ya, lalu Allah mengatakan walaili itu sajalah, sudahlah. Sehingga sering begini. Syair-syair itu loh Bapak Ibu. Biarlah kesedihan ini kita tanggung bersama. Atau biarlah, janganlah sedih berlarut-larut. Esok masih ada matahari terbit. Pagi masih akan datang. Dan seterusnya. Sudahlah jangan sedih.
insya Allah akan datang kebahagiaan. Biarlah malam ini gelap, insya Allah besok masih terbit matahari. Sehingga kata pagi duha itu sebagai kebahagiaan. Dan malam itu sebagai kesedihan. Yang itu ada terungkap pada surat Ad-Duha yang saat itu memang Rasul. Karena nggak ayat-ayat itu tidak turun-turun. Kok nggak turun-turun ayat ini? Kok lama gitu ya. Sedih lah. Orang-orang kafir menghina-hinanya. Lalu ayat ini turun. Ad-Duha ini. Kesulitan dan kesedihan. Lanjut Bapak Ibu. Gelapnya malam itu di sini dalam ayatnya. Malam lebih dahulu diciptakan daripada siang. Karena itu disebut di berbagai ayat, kurang lebih ada 69 ayat. Ketika ada kata malam dan siang, itu selalu disebutnya yang mendahului adalah malam. Walaili idza yaghsha wan nahari dan seterusnya. Lebih dahulu diciptakan malam itu. Suratnya, surat Al-Baqarah ayat 164, saya kutip dua saja, dan surat 16 An-Nahl ayat 12. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 164, itu di sana disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Silakan Pak. Gila. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekali lagi, bagi orang yang berakal, yang mau berpikir, akan dan tambahan informasi yang itu menguati hati bahwa Allah lah segala-galanya yang memberikan fasilitas kepada kita. Lalu Allah tambahkan di berbagai ayat, diantaranya adalah surat nomor 16. Surat nomor 16 itu surat nomor 16 adalah surat An-Nahl, yang di sana juga disebutkan ayatnya adalah ayat 12. Monggo Pak, silakan. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ya, bagi orang yang ngerti, bagi orang yang punya akal yang cerdas, paham, itu tidak biasa, tidak malam siang harus biasa. Jangan. Ternyata Al-Quran itu memberikan kita informasi-informasi balik-balik dibahas siang malam. Karena nanti suatu saat akan malam terus. Akan malam terus. Yang itu 40 hari 40 malam yang kita tidak tahu. Ya banyak orang yang tidak tahu pada akhir zaman itu berhenti berputar sehingga tidak bisa melihat adanya siang, adanya malam. Tertutup. Dan ketahuilah, kalau malam itu terus-menerus, maka penyakit akan merajalela pasar-pasar yang banyak virusnya, banyak jentik-jentik penyakitnya,
dari sampah-sampah pasar itu akan beranak pinak dan terus-menerus berkembang biak habis manusia. Lalu matahari dimunculkan untuk membunuh semua jentik-jentik penyakit, ya, dengan sinarnya yang memang disediakan Allah untuk membunuh itu. Sehingga tidak asing, tidak aneh kalau kita lewat pasar bau busuk. Karena kalau umpamanya diteliti adalah banyak binatang-binatang atau virus-virus, jentik-jentik penyakit itu terbunuh oleh sinar matahari. Karena itu baunya busuk, ya normal. Dan bau busuk nggak usah ditakuti, nggak usah dihindari. Memang ada bau harum, ada bau. Kalau kita ini nggak bisa membau busuk kan repot. Justru bau busuk alhamdulillah masih normal hidung saya. Ya kalau sudah nggak bau hidungnya, wah repot membedakan mana tempat yang wangi, mana tempat yang tidak. Repot gitu ya. Malam, siang ada tantangan dari Allah untuk diajak kita untuk berpikir. Terus Bapak Ibu penting. Kenapa awal turunnya Al-Quran itu malam? Ini malam hari. Surat Al-Alaq itu kan turunnya di malam hari Bapak Ibu. Ayat 1 sampai ayat 5 itu. Di malam hari turunnya. Dan itu di Gua Hira. Dan itu dalam kegelapan loh Bapak Ibu. Itu enggak bawa oncor loh ya ke gua itu. Enggak bawa oncor, enggak bawa lampu loh ya. Enggak ada lampu. Ya sudah malam gelap gitu di dalam gua. Ya sudah betapa sedihnya Rasulullah. Maka jika kita itu mengetahui sedihnya Rasulullah, ya galaunya Rasulullah melihat masyarakat umat seperti itu, maka kita akan betapa Rasulullah itu perjuangannya luar biasa. Gua Hira itu. Dan itu tinggi loh Bapak Ibu. Dan usia Rasulullah sudah 40 tahun. Ya. Naik gunung untuk bertahanus ya, berkhalwat. Ya. Dan itu malam hari turunnya itu. Makanya disebut Lailatul Qadar itu. Walaupun sejarah menyatakan Lailatul Qadar itu ya malam hari. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Bahkan dari Lauhil Mahfud, Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah, langit pertama, ya malam hari. Rasulullah menerima pertama kali, ya malam hari. Loh, kenapa kita tidak nyambung ke situ pikiran kita? Oh, iya ya malam juga ya. Panjenengan betapa kagetnya Rasulullah gelap-gelap itu ada orang yang putih-putih gitu. Bercahaya gitu. Dan itu belum pernah dikenali sama sekali. Kalau kita itu mungkin lari. Itu siapa putih-putih itu? Dikira malaikat Israel lah yang Melayu. Ya takut. Terus dikejar. Takut. Ya takutnya di awal itu sehingga Rasulullah terlihat seperti orang gagap itu, disuruh baca itu ya kaget-kaget, nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Jadi bercampur ketakutannya itu bercampur harapan. Lalu Isra Mi'raj Bapak Ibu itu juga malam hari. Tidak siang hari loh ya. Karena itu betapa istimewanya orang-orang yang bisa Isra Mi'raj di malam hari. Artinya apa? Sujud di malam hari atau qiyamul lail. Malam hari surat 17 ayat 1 itu. Bahwa malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami. Lailannya itu loh.
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Monggo Pak, diterjemah lengkap. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dirahmati Allah. Perlu diketahui bahwa Rasul ke Palestina itu ya malam. Ya. Waktu Isra itu. Perjalanan menuju ke Palestina itu malam hari. Dari Mesir mau ke Palestina. Dari Mesir ke Palestina. Coba malam hari. Ya penuh dengan ketakutan. Saiki begitu ketatnya ya orang-orang Israel itu. Menjaga perbatasan-perbatasan itu. Malam hari Rasulullah. Lalu naik Mi'raj. Itu ya malam hari. Malam hari. Ya Allah. Mestinya begini kita itu. Kenapa ya kok malam? Gitu loh. Menerima sholat perintah itu malam hari. Ini kalau tidak kita renungi, kita getun loh ya, nyesel. Menyesal. Iya ya, kenapa ya kok malam hari? Disinilah Al-Quran itu, Allah itu melalui ayat-ayat Al-Quran diarahkan menjadi hamba-hamba cerdas. Bukan hamba-hamba pemalas. Sakmono lawase urip iku aku gak kepikiran ya malam. Nah, kayak gitu. Selama hidup ini saya gak kepikir ya. Mikir malam, ya sudah malam ada siang, ya sudah biasa. Ya paling malam ya sudah malam, ya sudah dengar gitu aja. Tapi gak kepikir bahwa malam itu lebih dulu ada daripada siang. Gak kepikir bahwa kenapa Al-Quran itu turun awal itu malam. Memang dulu malam daripada siang Allah ciptakan. Jadi artinya kegelapan itu lebih dahulu adanya daripada cahaya. Jadi gulita, gelap, nggak ada penerangan apapun. Sama dengan bayi dilahirkan. Ya gelap, nggak mengerti apapun. Makanya Rasulullah dikatakan ummi, itu kan seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Nggak mengerti. Nulis, baca, apa nggak mengerti. Lalu Allah ajarkan. Ya, sebagai mursyidnya adalah malaikat Jibril. Lalu semakin terang, semakin pinter. Alam juga demikian. Ketika gelap itu menyelimuti seluruh alam ini, Allah bikin cahaya. Matahari muncul, teranglah bumi, nanti tenggelam lagi, muncul lagi, tenggelam lagi. Dunia itu memang begitu Bapak Ibu. Dunia itu kan muncul, tenggelam gitu. Makanya Nabi Ibrahim itu gak seneng. Nabi Ibrahim kan gak seneng muncul, tenggelam, kecil. Wah itu bukan Tuhan nih gitu. Itu kan gitu ya. Loh kok tenggelam? Kok nggak ada loh matahari loh? Kok hilang? Oh, bukan Tuhan berarti. Tetapi dunia ini memang begitu. Ada susah, senang. Begitu terus gitu. Seperti gelombang laut itu loh. Lah Allah mau laut itu kan seperti gunung gitu ya. Tingginya seperti lembah. Mau jungkal jibal. Mau jingkal jibal itu gelombang. Dan masuk ke dalam lorong kayak jurang gitu. Naik tinggi lagi. Ya itulah hidup.
bergelombang gitu. Justru hidup bergelombang gitu itu bagus. Tetapi gitu itu dunia. Di akhirat itu gak ada gelombang-gelombang gitu tuh gak ada. Wis api ya api, elek ya pindah pakai. Nah di dunia itu ya gelombang-gelombang dosa, terus jaluk sepuro, dosa meneh, jaluk sepuro meneh, dosa meneh. Ya wis ngono. Ana wong mari dari sepuro terus gak dosa blas. Ndak ono. Nanti malah nyalahi aturan. Justru Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang itu disediakan untuk orang-orang yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Lah besok lagi ndablek lagi gitu. Jadi gelam saya itu lurus gitu nggak ada wes ndak wes. Walaupun ngajine ya istiqomah itu gak kira lurus mesti ono masih ngaji istiqomah kadang cobaan itu ada terus tadi sedih gitu. Lah itu dunia lah. Kalau kita itu memandang dunia itu paham, maka nggak akan pernah bingung. Memang dunia itu nggak ada wong sedih, wong seneng, nggak ada wong dosa, nggak ada wong ibadah, nggak ada wong takwa, nggak ada wong iman, nggak ada wong ya dolim, nggak ada gado lucu, nggak ada garwo gandol, nggak ada paham itu nyaman saja hidup itu. Nah gelombang-gelombang seperti itu menjadikan manusia itu kadang terombang-ambing. Lah bagi yang terombang-ambing maka ia tidak punya ketetapan iman. Karena itu Nabi Ibrahim nggak seneng yang muncul itu muncul tenggelam itu ya. Pen, pe, pe, penglihatan Nabi Ibrahim itu loh, lihat matahari. Oh itu Tuhan. Oh, kok tenggelam? Ah, bukan Tuhan. Nah, bagi yang memegang kekuatan iman tauhid akidahnya kepada Allah, nggak akan terbawa gelombang-gelombang yang itu menjadikan dirinya itu tepar gitu, putus asa gitu, nggak ada. Kebanting gitu ya, dengan masalah naik lagi, enak lagi, kebanting lagi, tua sampai mau meninggal dunia. Begitu terus dibikin begitu, karena masih di dunia. Nah, celakanya celaka ini saya beritahukan. Celakanya celaka itu adalah apabila orang itu terhipnotis, terarahkan kecintaannya itu pada dunia. Itu celaka paling celaka. Paham ya ini ya? Jadi racunnya racun itu adalah jika hati kita itu terbelenggu dengan dunia. Ya akhirnya kan terombang-ambing terus. Gak pernah ada rasa senang. Gak pernah ada rasa senang. Tak baleni. Racunnya racun adalah ketika kita itu rakus jadi racun itu. Ya seperti Fir'aun dan sebagainya itu. Karena salah letak mencintai. Salah letak mencintai. Tidak kita mencintai ayat-ayatnya Al-Quran dan sebagainya. Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa indahnya Al-Quran gitu. Oh itu kenikmatan sudah. Letak cintanya di sana. Kepada Allah. Dan hati kita ini Bapak Ibu memang tidak bisa dikontrol. Ya ini bahasan yang akan datang itu bahwa hati kita ini memang bolak-balik. Kita cinta istri kita, gitu. Ini mumpung ibu-ibu nggak dengar. Kita cinta istri kita. Loh, bisa membalikkan hatinya istri itu. Membalikkan gini. Klik gini ya. Dibalikkan itu tahu-tahu istri kita itu menang, kita itu gak disopo. Akhirnya sedih gitu. Akhirnya istri kita itu balelo umpamanya gitu ya naudzubillah. Seorang istri kan ya biasanya manut gini api. Loh, Allah itu gampang sekali membalikkan hatinya itu. Diwalik gini. Wes, gini guys. Jadi membenci, gak seneng. Mas
Itu hati kita itu gelisah itu, resah itu. Orang-orang itu loh. Ya. Makanya ada ayat itu, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi, kan ada itu ya. Nggih, Bang. Wes, nanti kita bahas pertemuan berikutnya khusus untuk menata hati. Wes, meneh wae sabar nggih Pak Kodar nggih. Sabar, sabar Pak Kodar. Tapi ojo takok, engko takok tentang hati yang materinya besok. Lah ya kebocoran lah ya wis gak tak sampai. Iya, 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 iya. Jadi khusus hati yang gelap dan hati yang terang. Ini kita masih bahas malam, betapa malam yang Allah sediakan ini gelap. Sehingga butuh adanya penerangan yaitu sholat. Sehingga butuh petunjuk yaitu ilmu dan seterusnya. Isra Mi'raj itu terjadi malam hari. Tanda kekuasaannya. Terus kita itu dimatikan oleh Allah di malam hari. Saat tidur itu kita itu meninggal itu balik-balik Bapak Ibu. Jadi meninggal tidak ingat apa-apa sama sekali. Belas gak ingat. Tidur nyenyak tidak ingat saudaranya, gak ingat anaknya, gak ingat istri, gak ingat hartanya. Tidur telep seperti orang mati memang. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-An'am, surat nomornya 106, nomor 6 ayat 160. Di sana disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ini 160? Baik. Loh. Oh iya ini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Loh, bukan ya? Nggih, Pak. Hah? Nggih. Betul, betul. Waras, waras Ustaz. Enggak, maksudku tidak itu. Oh. Saya salah tulis. Dimatikan di malam hari. Iya, begitu ya. Bukan ya. Bentar. Itu niki balasan amal. Dimatikan. Wa ya'lamu ma jarahtum binar. Wa ya'lamu. Ini saya tulis ini. Apa? Salah tulis ini. Ayat. Surat Al-An'am Surat Al-An'am ayat 60, enggak pakai 160, enggak pakai 160, enggak pakai. Ini saya perbaiki sekalian nanti enggak kelupaan. Alhamdulillah. Nggih menidurkan. 60. Baik, saya ulangi lagi, saya share. Surat Al-An'am ayat 60. Ayat 60 itu sebagaimana disebutkan tentang mati kita di malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Thumma yab'atsukum fihi liyuqadha ajalun musamma. Thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberi hukum
memberi tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kerjakan. Di situ ada tawafakum bilaili. Dialah yang mewafatkan kamu di malam hari. Di sini ku menidurkan kamu di malam hari. Jadi kalau di ayat yang lain, roh-roh orang yang tidur itu diambil oleh Allah, ya, para utusan malaikatnya. Lalu ketika bangun dikembalikan itu. Lah yang tidak dikehendaki bangun ditahan terus. Akhirnya ya, seperti itu. Dan itu di malam hari. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tinggal sedikit Pak. Keterangan berikutnya adalah sebagai peringatan. Jadi gelapnya malam itu sebagai peringatan bagi kita semuanya. Agar sebagaimana disampaikan surat Yunus ayatnya 27. Surat Yunus surat yang ke-10. Ya, Pak. Ayatnya 27 langsung Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini ayat peringatan bagi orang yang durhaka kepada Allah. Nah, pecahan-pecahan malam. Jadi gelapnya malam yang menyelimuti mereka. Mereka tidak mendapati cahaya sedikit pun dari perjalanan panjang yang akan ditempuhnya untuk menuju surga atau neraka ketika di akhirat. Jadi seperti kita aminal laili, potongan-potongan malam, potongan-potongan kegelapan. Kalau umpamanya kita punya apa ya contohnya ya, umpamanya ada pilar-pilar gitu ya Pak ya, ada pilar-pilar tonggak kayu atau besi atau apa saja, yang itu kita biarkan ada di dalam kegelapan, terus kita sinari ya, kayu itu yang berjajar kayak pagar gitu ya. Lalu kita ke belakangnya melihat sebagian ada cahaya, sebagian tidak, sebagian ada cahaya, sebagian tidak, sebagian ada cahaya, ini adalah orang-orang beriman. Lah yang tidak ada cahaya ini potongan-potongan gelap yang terhalang dinding-dinding itu atau terhalang kayu-kayu itu adalah orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran tadi potongan-potongan malam itu. Dia berada di gelap-gelapnya itu. Nah, mudah-mudahan nyambung panjenengan ya, mudah-mudahan nyambung. Kalau umpamanya ada sinar matahari yang bersinar pagi itu lalu terhalang oleh beberapa cahayanya itu, beberapa mendung kelompok-kelompok atau gumpalan-gumpalan awan itu. Cahayanya itu kan sebagian terang, sebagian tidak, sebagian terang, sebagian tidak kan gitu ya. Kelihatan. Nah, itu namanya kitoan minal laili, potongan-potongan malam. Jadi mereka sendiri. Terus Bapak Ibu ada bangun malam hari. Bangun malam hari ini untuk apa? Surat Isra yang sama tadi juga, tapi ayatnya ayat 79. Wa minal laili fatahajjat. Wa minal laili. Potongan malam, sebahagian malam saja. Tidak seluruh malam. Wa minal laili fatahajjat. Bihi nafilatal lak asa ayyaba'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Kenapa kok bangun malam?
Kenapa malam? Kenapa tidak siang? Ada maksud. Silakan Pak Qadar. Ya. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kalimatnya itu unik. Mudah-mudahan Tuhanmu. Seakan Allah itu menyampaikan nasihat melewati seseorang untuk membicarakan Allah. Seakan-akan ayat itu mudah-mudahan dengan salat itu kamu mendapatkan gitu ya, maqamam mahmuda dari Tuhanmu. Nah, gitu loh. Asa ayyaba'asaka rabbuka. Mudah-mudahan Tuhanmu. Nah, umpamanya saya menyampaikan, Bapak Ibu, ayo kita mudah-mudahan Allah memberikan napas ya. Tapi ini Allah mengatakan untuk Allah. Ayat ini Allah yang menurunkan, lalu kembalinya kepada Allah. Dan ayat ini seakan-akan adalah menunjukkan betapa kasih sayang Allah memberikan kerpean bocoran agar manusia mendapati jati diri yang terbaiknya. Dan itu sekali lagi malam hari. Malam hari. Ayat 130 surat Toha. Ya, surat Toha, surat nomor 20, ayatnya ayat 130. Langsung, Pak. Kalau sudah ketemu, monggo. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Stressing di situ, dan bertasbihlah kamu di tengah malam. Bertasbihlah kamu. Satu ayat menghimbau, menasihati kita agar sholat malam. Seayat yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih kepada Allah. Wa minal wa atrafan nahar la'allaka tardha, dan seterusnya. Bapak Ibu, malam hari saya mengingatkan semuanya. Panjenengan Bapak Ibu yang sekarang sini ada kesuksesan dalam karirnya, bahagia dalam hidupnya, mudah dalam mendapatkan rezeki, ya, gampang melaksanakan ibadah. Bisa jadi itu adalah doa-doa, ikhtiar-ikhtiar kedua orang tua kita dulu. Tirakatnya kedua orang tua kita dulu. Permohonannya kepada Allah dari kedua orang kita dulu. Di malam, heningnya malam, doa kepada Allah, ya Allah anakku, berilah kemudahan di kehidupannya nanti, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang tua kita telah meninggal dunia, sudah nggak ada. Ya, mungkin ya. Atau mungkin yang masih ada. Karena itu penting bagi kita untuk sekarang ini kita jadi orang tua. Tirakat sebagaimana orang tua kita dulu. Jangan sampai tidak menyapa malam, menyapa Allah. Menyapa Allah di malam hari. Malam ini penting. Kalau siang sih banyak orang lihat. Nah, kalau malam itu ibadah rahasia. Yang tidak boleh dicerita-ceritakan. Karena malam, gelap. Gelap itu ya orang banyak nggak tahu. Nah kalau ceritakan ya, semua orang lah tahu. Jadinya ya nggak gelap lagi. Nggak rahasia lagi. Rasulullah Isra Mi'raj menerima sholat itu malam. Banyak orang nggak percaya, baru yang nggak tahu. Ayat itu pun juga malam hari turun. Ada Naharul Qadar, tidak ada. Yang ada Lailatul Qadar. Malam, Bapak. Malam, Bu. Makanya walaupun hanya 2 rakaat, 3 witir atau 4 rakaat 1 tasbih,
bernilai di sisi Allah. Karena malamnya itu malam yang luar biasa. Terjadi di malam hari. Bahkan azab Allah itu kalau terjadi di malam hari, itu saking luar biasanya dosa. Saya ulangi. Kalau azab Allah itu datangnya ke malam hari, itu saking besarnya dosa. Saking besarnya kemaksiatan. Kaumnya Nabi Lot itu malam hari, Bapak Ibu. Legetang dan Pengamun-amun, gunung Pengamun-amun di dusun Legetang itu malam hari, Bapak Ibu. Dihancurkan satu desa habis. Satu desa habis. Panjenengan kalau orang Jogja pasti tahu. Daerah-daerah sana itu. Satu gunung itu dipotong dan di satu dusun tidak ada satupun yang hidup. Kecuali 2 orang tua yang sudah renta. Allahu Akbar. Berikutnya Bapak Ibu, salat malam itu juga salat malam yang di surat Al-Muzammil 73 ayat 2 itu kumil laila illa qalila dan seterusnya itu malam hari. Terus yang terpenting lagi ada kekuatan tak terbatas. Surat Al-Muzammil 76 73 ayat 6. Itu aja Bapak yang Pak Qadar yang dibuka. Surat nomor 73 ayatnya ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu waqa'aw wa aqwamu qila. Surat 73 ayat 6. Silakan. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Lebih kuat pengisian jiwa. Bahasa saya yang sering, Bapak Ibu monggo umroh, ayo ngecas lagi hati kita agar menjadi orang yang tawadhu. Ada yang tidak umroh itu, yaitu malam itu. Kenapa ngecas? Karena pada malam hari itu listriknya gak banyak yang pakai. Kekuatan sinyal ke atas ini, hablum minallah, itu tidak banyak di malam hari. Orang pada tidur. Sinyal malam itu luar biasa. Lho panjenengan wingi ae lho internetan bengi. Ya mesti saiki ya. Itu banyak lancar karena gak banyak yang pakai wifi-nya hanya itu umpamanya. Kalau siang lemot karena apa? Royoan lah. Ya walaupun kapnya gitulah. Masya Allah. Terus yang berikutnya yang terakhir ini bersujud Bapak Ibu. Bersujud kepada Allah bahwa ya tentu memikirkan apa yang terjadi esok di diri kita, yang anak kita dan seterusnya. Ngapunten sekali lagi malam. Malam hari surat Al-Insan surat nomor 76 ayatnya ayat 26. Surat nomor 76 ayatnya ayat 26. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jud lahu wasabbihhu laylan tawila. Monggo. Iya, Pak. Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sekali lagi saya itu membahas malam. Saya bahas malam. Tetapi saya tertarik dengan betapa malam itu luar biasa. Dan saya tertarik lagi kalau mengambil ayat-ayat Al-Quran perihal malam. Perihal malam. Dan yang terakhir, sekali lagi, orang yang selalu terjaga malam pun bahaya, ya. Bahkan seingat saya baca-baca di literatur aneh, ya. Literatur aneh tak saya ceritakan, ya, literatur aneh biar panjenengan gak niru-niru ya. Karena ini hanya sekedar pengetahuan saja.
orang yang berperang, yang perang itu perang dengan sihir, perang dengan teluh, perang dengan apa yang di Bali itu leak, itu bagi yang malam itu mampu untuk terjaga, maka dia akan menang. Siapa yang mampu terjaga, ya ketidur gitu apa ngantuk itu serut kena sudah der gitu. Saat-saat krodit, saat-saat peperangan lo ya, perang telur ya, perang masih ada sekarang itu. Jika itu kita mampu untuk bangun malam dan terjaga malam hari, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Apalagi malam hari itu bersujud dan bertasbih kepada Allah. Sehingga pengalaman-pengalaman aneh-aneh begitu itu sering kita dapati, bahkan sampai suara ledakan keras di samping gitu karena ikut melekan saya karena pelaku melekan gitu. Sampai beberapa hari begitu, sampai ledakan itu sangat kencang sekali. Lalu meledak itu seperti gelas besar yang jumbo itu dibanting di dinding peyor gitu, ketek-ketek gitu. Kita lihat itu tidak ada apa-apa, tidak ada gelas, ya nggak ada pecahan, nggak ada. Sehingga ledakan itu adalah kiriman-kiriman yang saat itu memang menuju kepada rumah yang saat itu kita pakai melekan. Bahkan api yang sangat terang masuk ke dalam kamar itu, lalu dicari, nggak ada api itu. Dan itu berbunyi. Bahkan rewang itu, asisten rumah tangga itu, sampai ya kaget, dicari nggak ketemu. Nah, setelah itu terjadilah ketenangan. Setelah itu kita bekali, ayo dikit kepada Allah, ini, agar tidak terjadi lagi, mohon kepada Allah, maaf dan sebagainya. Tidak perlu, harus dikembalikan, barang-barang yang tadi dikirim, tidak perlu, dan sebagainya. Sampai begitu. Dan itu ngapunten. Malam hari, bagi mereka yang kuat melek, maka ia akan menang, bahkan melawan tipu daya dunia ini, bahkan melawan hal-hal yang tidak baik, agar lingkungan kita, bahkan negeri kita jadi baik. Siapa yang melek bengi, bangun malam untuk bersujud, maka akan jadi pemenang. Itu intinya. Shadaqallahul adzim. Yang berikutnya inilah, ini bagi manten baru ini sudah gak usah iku kanggo arek nom-nom. Ya lailutul ya naumuzal ya subuhukif la tuti. Duhai malam, lestarikan dirimu. Duhai tidur, menyingkirlah dariku. Oh pagi, jangan malam pengantin itu syair Arab ini, dan itu dikenal di sana. Yang berikutnya apa ini? Oh, gelapnya hati. Ini besok aja. Baik. Gelapnya hati kita akan bahas yang akan datang. Siapa ini? Monggo silakan.